seluruh masyarakat Papua di Papua dan kepada seluruh warga negara Indonesia di seluruh Nusantara. Saya selaku Ketua Koalisi Rakyat Papua Kor Lukas Nmb prihatin tentang apa yang terjadi terhadap Lukas Nmb sebagai Gubernur Papua. Beberapa waktu lalu KPK telah menetapkan Pak Lukas Nmb sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dengan nilai 1 miliar. Oleh karena itu, sebagai warga negara, Pak Gubernur bisa memenuhi proses pemeriksaan atau penyidikan dari KPK. Walaupun sebagai Ketua Koalisi Rakyat Papua, saya sangat kecewa dan menyesal kenapa negara dalam kondisi beliau yang begitu sakit, belum sehat secara baik, masih dalam pengobatan yang berjalan dalam 2 tahun belakangan ini, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kekecewaan itu ada, tetapi perlu ada klarifikasi dari kami sebagai Ketua Tim Koalisi Rakyat Papua didampingi oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Dapil Papua, karena kita lihat kondisi yang terjadi di hari ini di Papua setelah penetapan ini, sebenarnya ada banyak hal yang lebih urgent sekali, yang darurat, di mana darurat kemanusiaan di Papua sendiri terjadi mutilasi 4 warga sipil warga dari Duga di Timika pada tanggal 22 Agustus. Itu pun terjadi setelah kasus yang lagi mengglobal dan menjadi tren di tingkat nasional, isu yang terpopuler di seluruh media dan seluruh rakyat ini mengetahui kasus Ferdi Sambo, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, yang melibatkan institusi Polri dan juga pejabat tinggi dalam kepolisian. Ini belum diutus tuntas. Kemudian tiba-tiba terjadi pembantaian, penembakan dan mutilasi terhadap 4 warga Duga di Timika. Nah, ini terkesan ada indikasi yang sangat kuat untuk pengalian isu dari proses pelanggaran HAM berat yang terjadi dari tahun ke tahun hingga kemarin terjadi terakhir di Timika. Lalu kenapa kasus yang ada lagi populer di tingkat nasional Ferdi Sambo tidak diselesaikan, tiba-tiba kita punya pikiran diarahkan ke pembunuhan warga di Timika. Lalu kemudian tidak berapa hari kemudian Omaleng ditangkap, Bupati Timika ditangkap. Lalu masa yang sama yang mengalami nasib pelanggaran HAM warga di Timika yang dari Duga sedang lagi fokus untuk mengurus masalah terjadi, tiba-tiba Omaleng ditangkap sebagai bupati. Kemudian 2 hari 3 hari kemudian Lukas ditetapkan sebagai ini skenario yang secara sistematis terstruktur dibuat oleh pemerintah mengalihkan, dan sementara di tingkat PBB sedang berlangsung sidang Komisi Tinggi HAM PBB secara sidang periodik hak asasi manusia yang juga mempersoalkan pelanggaran hak asasi manusia berat di Papua. Oleh karena itu, persoalan penangkapan terhadap Lukas dalam kondisi atau penetapan Lukas sebagai tersangka dalam kasus korupsi tidak terlalu urgent dan tidak terlalu penting ketimbang pembunuhan, pembantaian orang Papua yang terjadi tahun demi tahun dan tidak pernah digubris dan tidak pernah kasus Paniai, kasus Puncak, kasus Duga, di mana-mana kasus pelanggaran ini tidak diurus. Kemudian tiba-tiba Lukas jadi isu seksi yang di mana-mana Mahfud MD ikut terlibat. Pejabat di negara dari tertinggi sampai yang terendah ikut terlibat. Untuk ada apa di balik semua ini? Itu yang menjadi pertanyaan bagi rakyat Papua, dan saya atas nama rakyat Papua dari Ketua Koalisi Rakyat Papua menyatakan ini perlu di cross check. Jangan-jangan ini skenario untuk membebaskan atau tidak mengungkit kembali kasus Ferdi Sambo yang melibatkan petinggi-petinggi penyelenggara negara yang ada di Mendagri, ada di kepolisian, ada di mana-mana di kelembagaan kementerian yang ada di tingkat nasional. Oleh karena itu, untuk sementara waktu Pak Lukas dikasih kesempatan untuk melakukan pengobatan di mana dia memilih dokter di Singapura. Jadi ini Presiden segera berikan, dan selebihnya
Saya selaku ketua, kemudian sebagai mantan anggota DPR RI 2014, 2008-2014, saya tidak terima dan mewakili rakyat Papua yang tidak bersuara hari ini. Saya sampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi harus selesaikan segala persoalan pelanggaran HAM ketimbang pikir soal Lukas NMB. Lukas NMB itu hal kecil yang bisa diurus kemudian setelah semua hal beres. Rakyat Papua bertanya, apakah penetapan Lukas ini bagian dari permainan politik dalam rangka pemilihan yang semakin dekat? Apakah kekuasaan di Papua sehingga harus ada yang dikorek? Merasa bahwa itu yang sedang terjadi. Tapi cara yang tidak fair, di mana soal proses semua rakyat Indonesia akan melakukan pesta demokrasi, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, pemilihan presiden dan lain sebagainya akan berlangsung. Tapi kami merasa bahwa ada indikasi kuat, ada pihak-pihak tertentu, partai tertentu bermain secara ekstra untuk mengambil alih kekuasaan di tengah jalan dengan memotong almarhum wakil gubernur Pak Clementinal sudah dengan kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, dia sudah meninggal. Kemudian terakhir dalam waktu terakhir ini Pak Lukas dalam kondisi yang begitu sakit dipaksakan untuk harus dia melakukan ini, sehingga hal-hal ini jangan menjadi pertanyaan besar dan akan rakyat Papua bongkar seluruh apa yang terjadi dilakukan oleh Jakarta untuk kepentingan politik. Saya rasa lebih bagus persoalan HAM yang ada jadi sorotan internasional diselesaikan dulu, baru pikir soal masalah korupsi. Lukas akan memenuhi panggilan KPK ketika kesehatannya sehat. Saya kira sekian. Terima kasih.